Saya mau nanya boleh? Biasanya kalau kita mau minta ke atasan itu persyaratannya ada atau enggak ada? Di kantor, misal di kantor. Mau ketemu direktur itu mudah atau relatif agak susah? Mau ngomong langsung sama direktur atau yang punya perusahaan, itu mudah atau agak susah? Agak susah. Kalau misalnya direktur Anda di mana Anda bekerja berkata kepada karyawannya, siapa yang butuh saya langsung telepon nomor ini dan langsung saya jawab. Kira-kira direktur ini baik atau enggak baik? Baik. Nah kira-kira antum kalau di kantor punya direktur yang seperti itu, akan sering telepon atau enggak sering telepon tuh? Tik, Pak Direktur, tik Pak Direktur, betul ya? Tik Pak Direktur. Sekarang saya mau nanya, seandainya ada direktur yang seperti itu, apakah direktur Anda mampu? Apakah direktur Anda mampu menjawab setiap kebutuhan Anda? Jawabannya adalah pasti tidak mampu. Karena manusia ini penuh dengan keterbatasan. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua, yang memiliki kita semua. Jadi kalau kalimat Allah yang memiliki kita semua ini kalau kita pahami berarti ya sebetulnya kita enggak punya apa-apa. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan semuanya. Jagat raya yang Masya Allah besarnya ini. Penciptanya hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus Allahnya bilang kepada kita, kapanpun kamu panggil aku jawab. Seharusnya kita bahagia atau enggak bahagia? Senang atau enggak senang? Nah, sementara ini seringkali kita tidak menghargai. Kita tidak menghargai diberi Allah Ta'ala nikmat yang namanya kesempatan meminta. Kesempatan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kalau bahasa lokalnya kesempatan berdoa. Ya, kesempatan berdoa. Doa itu da'a yad'u, artinya mengundang, memanggil. Misalnya saya undang Fulan. Hei Fulan, itu namanya kita lagi memanggil Fulan. Saya undang Ustadz Iis, berarti saya lagi memanggil Ustadz Iis. Begitu kita berkata, saya berdoa kepada Allah, berarti saya lagi memanggil Allah. Saya lagi mengundang Allah. Saya lagi berbicara langsung dengan Allah. Kalau begitu, seharusnya hidup kita ini enggak ada pusing. Kenapa? Dikasih fasilitas sama Allah, butuh apa wae ngomong. Kamu butuh apa saja, tinggal ngucap, tinggal ngomong sama saya. Sampaikan kepada saya. Nah sekarang coba dicek. Kalau tadi di awal saya nanya, kalau di kantormu, direkturmu kasih nomor telepon, maka kamu kalau butuh sama direktur dikit-dikit telepon. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sudah merasa butuh kepada Allah? Apakah kamu sudah merasa butuh kepada Allah? Atau butuhnya kepada Allah nanti kalau kepepet? Yang mana kira-kira? Bu, kapan ibu berdoa tentang suami?
Kalau suaminya senyum-senyum, nyah-nyoh, plak-plok, duit sak gempol, plok. Kira-kira ibu berdoa tentang suami enggak? Enggak. Betul kan ya? Tapi kalau kira-kira suaminya nyebelin, suaminya galak, suaminya enggak perhatian, suaminya suka mencaci, memaki, menghina, tidak menghargai, sampai batasan mentok, biasanya ibu ngucap apa? Bu, ngakulah bu. Ya walaupun ibu tidak pelakunya, anggap saja sebagai pelaku. Atau ibu insya Allah bukan korbannya, maka malam hari ini yuk pura-pura jadi korbannya. Ngucapnya apa? Kalau udah kepepet kasusnya apapun lah, ngucapnya apa itu? Ya Allah gitu. Betul kan ya? Atau mungkin bahasa lokal kita, Gusti, ya Allah, Allahumma, Allahumma, ya Allah tolong saya, ya Allah selamatkan saya, ya Allah yang rodok sadis, ya Allah matikan suami saya. Masya Allah, tapi kayak ujung-ujung husnul khotimah, ya tetap kejem gitu ya. Itu sadis itu ya, sadis. Berarti udah kepepet mentok. Jadi kalau udah mentok baru teriak apa? Ya Allah. Kalau enggak mentok, mas-mas ini. Saya suka ngasih contoh sama mas-mas saja. Naik motor enggak pakai helm, jalanan sepi. Manggil Allah enggak? Enggak. Naik motor enggak pakai helm, depan ada patroli polisi. Ini Pak polisi nih, teman-teman saya nih langsung senyum semua gitu. Manggil Allah enggak? Allahumma moga-moga gak ketoan gitu. Padahal polisinya juga berdoa, Allahumma tunjukkan yang gak pakai helm. Wah. Sama-sama tunggu. Ini ketika mentok atau mengalami bahaya atau merasa terancam, baru manggil Allah. Lah inilah kesalahan fatal seorang yang mengaku dirinya muslim. Karena muslim ini sama Allah udah diajari sejak awal. Kalian semua itu fakir kepada Allah. Fuqara ilallah. Kalian semua butuh kepada Allah. Saya butuh sama Allah. Antum butuh sama Allah. Mereka butuh sama Allah. Gak ada yang gak butuh sama Allah. Pinter, ganteng, ayu, pangkat, nasab, ya. Apapun itu tidak bisa menjamin, tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin hanya Allah. Nah kalau udah tahu begitu kan sebetulnya enak. Jadi dikit-dikit minta saja. Allahumma, Allahumma. Makanya kalau kita lihat syariatnya Nabi Muhammad SAW, dikit-dikit manggil Allah. Ya, keluar dari kamar mandi, Allahumma ya Allah, ghufranaka. Ya, ampuni saya ya Allah. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus begitu, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb. Diajari kita untuk terus sadar butuh sama Allah Ta'ala. Lah kesalahan fatal sekarang ini muncul manusia-manusia sombong. Siapa itu? Ya wae dewi. Gak usah nuduh orang lain, kita-kita ini. Wah, baru kerja di satu perusahaan saja udah merasa gak butuh sama Allah. PD, gajinya cukup. Gajiku banyak. 1 bulan aku digaji 100 juta. Wes gak mungkin melarat. Gak mungkin melarat. Gak mungkin saya miskin. Gak mungkin saya akan kesusahan, gak mungkin.
1 bulan gaji saya 100 juta. Jadi enggak pernah dia doa, angkat tangan, Allahumma dadekno sugih. Kenapa? Sugih aku. Saya udah kaya. Ngapain saya doa minta cukup. PD. Masya Allah, satu hari berangkat ke kantor. Sampai di kantor kepleset, kepalanya gejeduk. Gejeduk itu bahasa Indonesianya apa? Kebentur gitu ya. Kurang enak ya, jeduk itu kan enak ya. Itu gejeduk karena memang jeduk, makanya gejeduk. Kalau kebentur, maktur, ya enggak enak. Gejeduk gitu ya, karena makduk, nah, gejeduk. Begitu gejeduk, terbentur, terantuk, ya terantuk, tiba-tiba tidak sadar. Tiba-tiba tidak sadar. Setelah melek, gak bisa jalan. Nas'allahu wa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dibawa ke dokter. Kata dokternya ini harus di apalah MRI, CT scan, rusak macam ya. Bahasa lokal di terawang dulu. Ya. Terawang tapi pakai teknologi, betul kan ya? Di terawang. Dibaca pakai data, wah ini ada pendarahan di otaknya. Ada pendarahan di otaknya, sepele makduk. Biayanya operasi awal sekian, kalau berhasil. Ya mudah-mudahan berhasil. Kalau ternyata tidak berhasil, maka mungkin ada operasi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Ternyata setelah jalan berobat seminggu, itu dana yang dibutuhkan, misal, ini cuma misal ya, yang ngerti ya dokter. Kan Allahumma mudah-mudahan kita enggak berurusan sama dokter, amin ya. Sehat kabeh, amin ya insya Allah. Ternyata dana yang dibutuhkan itu 500 juta tahap awal. Mulai kalkulasi, tabungan enggak punya, sudah habis. Buat beli rumah dijual bojo ngamuk. Rumah dijual bojo ngamuk, misal ini. Ini kalau 500 juta berarti butuh kerja 5 bulan. Sementara kata dia, saya ngeletak enggak bisa kerja. Baru bengok, Allahumma duit. Baru teriak dia, Allahumma duit, Allahumma fulus, Allahumma sugih, baru teriak, baru dia merasa dirinya melarat, dirinya miskin, dirinya butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hebat yang orang-orang sejak lahir sudah melarat. Gusti melarat. Asik itu. Karena apa? Enggak pernah kaget. Punya duit 1 miliar tetap butuh, Allahumma fulus. Ya Allah beri aku duit. Kenapa? Melarat aku. 1M. Punya uang 2M. Allahumma kayakan saya. Tonggone sing krungu ya bingung. Duitmu wis 3M kok njaluk sugih. Lah iya lho. Gusti Allah ki maha sugih, jadi aku tetap melarat. Jadi saya tetap miskin. Saya butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Allah sama hambanya yang model begini seneng, dijoki terus. Nyah. Lah kita sudah gaji cuma 2 juta, gaya. Paham maksud saya? Yang tadi kalau gajinya 100 juta gaya, itu masih ada ya memper gitu loh ya. Lah ini gaji kita 2 juta, 3 juta, kita merasa gak butuh donga sugih. Gak butuh kita baca doa agar dicukupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak butuh, saya sehat. Gak butuh kita doa biar tetap sehat. Gak butuh, jadi nunggu nanti kalau sakit baru doa. Nanti kalau kena masalah baru doa. Nah inilah kesalahan fatal ya kebanyakan kita karena kita sombong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwani rahimakumullah.